Salah satu jenis lingkungan hidup yang harus kita lestarikan keberadaannya adalah hutan. Hutan adalah lingkungan yang sangat penting keberadaannya dikarenakan manfaatnya yang banyak seperti menampung air, tempat tinggal alami, dan lain-lain. Hutan juga memiliki banyak jenisnya, di mana jenis hutan-hutan tersebut terbagi menjadi 3 bagian yang dibedakan tergantung komposisi jenis pohon, letak geografis, dan juga iklim yang berpengaruh di kawasan hutan tersebut. Manfaat hutan bagi kehidupan yang ada di muka bumi ini sangatlah banyak, dan sebagian besar manfaat tersebut diperuntukkan bagi umat manusia. Untuk itu, sudah seharusnya bagi kita melindungi, menjaga, dan melestarikan hutan yang ada di sekitar kita agar tetap bertahan hidup sepanjang masa. Fungsi hutan adalah menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, sebagai sumber pangan manusia dan rumah bagi flora dan fauna. Selain itu, hutan bisa ditemukan di wilayah dengan iklim tropis, dataran rendah dan juga dataran tinggi. Terdapat berbagai jenis hutan, di antaranya hutan gugur, hutan sabana, hutan heterogen, hutan homogen, hutan mangrove, hutan buatan, dan juga hutan hujan tropis. Indonesia sebagai negara yang berada di garis khatulistiwa mempunyai hutan hujan tropis yang selalu lembab sepanjang tahun. Keanekaragaman hayati yang berada di dalam hutan hujan tropis sangatlah tinggi. Hal ini menjadi potensi sumber daya alam yang terdiri bagi Indonesia. Potensi sumber daya hutan dapat berupa kayu dan juga non-kayu. Guna mengoptimalkan hal tersebut, maka diberikan izin pemanfaatan hutan kayu produksi. Setiap pemegang izin wajib mencatat, mendokumentasikan, serta melaporkan kayu yang tebang dan diproduksi harus membayarkan kewajiban kepada negara berupa provisi sumber daya hutan. Guna mengoptimalkan hal tersebut, maka diberikan izin pemanfaatan hutan kayu produksi. Setiap pemegang izin wajib mencatat, mendokumentasikan, serta melaporkan kayu yang ditebang dan diproduksi harus juga membayarkan kewajiban kepada negara berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi maupun penggantian nilai tegakan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak. Pemerintahan juga menyediakan pengawas sejak di hutan dan pengangkutan kayu. Dari itu, maka dibuatlah sistem penerimaan negara secara online. Dengan itu, pemegang izin diperkenankan untuk melapor sendiri dan menghitung sendiri dan melaporkan kewajiban kepada negara. Pembayarannya sendiri bisa menggunakan bank dengan kode billing. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah memiliki sistem monitoring informasi penatausahaan hasil hutan yang biasa disebut SIPUH. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjalin sinkronisasi dengan Simponi sehingga mudah terkoneksi terinformasikan secara langsung kepada SIPUH. Pada prinsipnya, SIPUH sama dengan penataan hasil hutan selama ini. Tapi seluruh proses pencatatannya dilakukan secara elektronik dan secara online melalui aplikasi. Dari itu, produksi peredaran kayu dan penerimaan negara disajikan secara real time. Seluruh dokumentasi diterbitkan secara elektronik yang telah disediakan, sehingga tidak bisa dimanipulasi data tersebut dan telah terlindungi. Dokumen angkutan kayu berupa surat keterangan sah kayu bulat, faktur angkatan kayu bulat, dan kayu olahan yang diterbitkan secara manual digantikan dengan surat keterangan hasil sah hutan elektronik yang penerbitannya dilakukan secara elektronik, sehingga dapat diidentifikasi keabsahan kayu tersebut antara kayu legal dan ilegal yang tidak jelas asal-usulnya. SIPUH digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pemegang izin
dalam pencatatan dan dokumentasi serta pelaporan kayu yang diproduksinya.